Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Fathul Makkah adalah sebuah peristiwa penaklukan yang terjadi di kota Mekah, di mana akhirnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berhasil menguasai Mekah dan menghancurkan berhala-berhala di sekitarnya. Peristiwa ini bermula dari perjanjian Hudaybiyah tahun 628 Masehi. Ini adalah perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Perjanjian ini terjadi ketika satu rombongan yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW hendak melaksanakan haji ke Baitullah, namun pihak Quraisy melihatnya sebagai sebuah ancaman. Jika orang-orang dari Madinah, yang notabene adalah rival dari kafir Quraisy, datang ke Mekah, maka apa tanggapan orang-orang nanti? Untuk itulah, pemuka-pemuka Quraisy dengan segala daya upaya menyusun sebuah strategi, yaitu mengikat kaum muslimin dalam suatu perjanjian agar tidak dapat leluasa mengunjungi Mekah. Dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Ketakutan kaum kafir Quraisy ini muncul disebabkan karena setelah Nabi SAW dan beberapa ratus sahabat hijrah dari Mekah menuju Madinah, antara kaum muslimin dan kaum Quraisy hampir selalu terjadi peperangan yang tak terelakkan. Dan dalam pengepungan selama 20 hari oleh 10.000 pasukan Quraisy terhadap Madinah pada tahun 627 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan 3.000 umat Islam berhasil mempertahankan Madinah. Dan tibalah saatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah untuk memerangi Quraisy dengan hak, di mana selama ini mereka memerangi Rasulullah SAW dan sahabatnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk bersiap perang. Beliau merahasiakan tujuannya agar Quraisy tidak bersiap perang, hingga umat Islam kepung negeri mereka. Mereka bersiap hingga terkumpul 10.000 tentara. Tidak ada yang tertinggal seorang pun dari Muhajirin dan Ansor, serta kabilah-kabilah yang tinggal di dekat Madinah. Bilangan yang sangat banyak ini menunjukkan betapa besarnya kemenangan Islam selama masa perjanjian Hudaybiyah yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Fath sebagai hari kemenangan, yang baru berlangsung kurang dari 2 tahun. Betapa banyak yang masuk Islam dalam selang waktu gencatan senjata antara Quraisy dan kaum muslimin. Pada waktu perang Ahzab tahun ke-5, pasukan sahabat hanya sebanyak 3.000 tentara, dan yang ikut di Hudaybiyah pada tahun ke-6 hanya 1.400 sahabat. Ini menunjukkan pengaruh positif dakwah Islam tak kalah dibiarkan leluasa tanpa dihalangi atau diperangi. Di tengah perjalanan, Rasulullah SAW memberitahukan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menutup semua berita kepada kaum Quraisy. Sebab beliau menghendaki penduduk Mekah menyerah dengan damai dan tidak menghendaki adanya peperangan terhadap kaumnya di Mekah. Akan tetapi, Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu demi kemaslahatan diri dan keluarganya mengirim surat ke Mekah lewat seorang wanita memberitahukan kepada keluarganya dan penduduk Mekah tentang tujuan Rasulullah SAW. Wahyu datang kepada Rasulullah SAW tentang perbuatan Hatib ini. Maka beliau SAW memerintahkan kepada Ali, Zubair, dan Mikdad radhiyallahu anhu untuk mengejar wanita tersebut sebelum tiba di Mekah. Seraya berkata, "Berangkatlah kalian hingga sampai di Raudahkah. Di sana ada seorang wanita membawa surat." Tak kala mereka mendapati wanita itu di tempat tersebut, mereka meminta kepadanya untuk menyerahkan surat.
Tetapi dia mengingkari bahwa dirinya tidak membawa surat. Maka mereka mengatakan, "Keluarkan surat itu atau kami buka pakaianmu." Lalu dia, wanita tersebut, mengeluarkannya dari jalinan rambutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Hatib radhiyallahu anhu, "Kenapa engkau melakukan ini, wahai Hatib?" Dia menjawab, "Saya tidak melakukannya karena murtad atau cinta kekafiran, tetapi saya hendak memiliki penolong dari Quraisy yang dapat menjaga kerabat saya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia jujur." Adapun Umar radhiyallahu anhu berkata, "Izinkan saya bunuh orang munafik ini, wahai Rasul." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sesungguhnya dia ikut perang Badar. Tahukah kamu, sesungguhnya Allah berkata, beramallah kalian hai ahli Badar, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa kalian." Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah." Quran Surat Al-Muftahanah ayat 1. Maka Umar radhiyallahu anhu menangis menyesali perkataannya tersebut. Satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu adalah bahwa sesungguhnya orang yang memberikan loyalitas terhadap orang kafir sampai menyebabkan ancaman bahaya terhadap Islam, pelakunya tidaklah divonis kafir, selama loyalitas ini tidak menyebabkan kecintaan karena agamanya. Pada ayat di atas, Allah menyebut orang yang melakukan tindakan semacam ini dengan panggilan, "Hai orang-orang yang beriman." Ini menunjukkan bahwa status mereka belum kafir. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melanjutkan perjalanan hingga sampai di Zutuwa. Ketika sampai di Zutuwa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukannya yang terdiri dari 3 bagian. Namun ada pendapat lain membagi ke dalam 4 bagian. Masing-masing adalah: pertama, Khalid bin Walid memimpin pasukan untuk memasuki Mekah dari bagian bawah. Kedua, Zubair bin Awam memimpin pasukan memasuki Mekah bagian atas dari Bukit Kada dan menegakkan bendera di Al-Hajjun. Ketiga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memimpin pasukan dari tengah-tengah lembah hingga sampai ke Mekah. Tambahan dari pendapat lain, bagian yang keempat dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, memimpin orang Madinah supaya memasuki Mekah dari arah sebelah barat. Setibanya di Mekah, Nabi Muhammad SAW memasuki Ka'bah dengan dikelilingi kaum Muhajirin dan Ansor dan melakukan tawaf. Setelah tawaf mengelilingi Ka'bah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat dan mulai menghancurkan berhala dan membersihkan Ka'bah. Setelah selesai, dengan memegangi pinggiran pintu Ka'bah, beliau bersabda, "Wahai orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesombongan jahiliyah dan pengagungan terhadap nenek moyang, manusia dari Adam dan Adam dari tanah." Dan berkata, "Wahai orang Quraisy, apa yang kalian bayangkan tentang apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Mereka pun menjawab, "Yang baik-baik, sebagai saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia." Beliau bersabda, "Aku sampaikan kepada kalian sebagaimana perkataan Yusuf kepada saudaranya, pada hari ini tidak ada cercaan atas kalian. Allah mengampuni kalian, Dia Maha Penyayang. Pergilah kalian, sesungguhnya kalian telah bebas." Pada hari kedua,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan manusia. Setelah membaca tahmid, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan Mekah, maka tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah dan mematahkan batang pohon di sana. Jika ada orang yang beralasan dengan perang yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jawablah, sesungguhnya Allah mengizinkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengizinkan kalian. Allah hanya mengizinkan untukku beberapa saat di siang hari. Hari ini keharaman Mekah telah kembali sebagaimana keharamannya sebelumnya. Maka hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan Allah untuk berperang di Mekah hanya pada hari penaklukan kota Mekah dari terbit matahari hingga asar. Sejak saat itu, Mekah menjadi negeri Islam, sehingga tidak ada lagi hijrah dari Makkah menuju Madinah. Demikianlah kemenangan yang sangat nyata bagi kaum muslim. Telah sempurna pertolongan Allah. Suku-suku Arab berbondong-bondong masuk Islam. Demikianlah karunia besar yang Allah berikan. Dan selesailah pembebasan Mekah pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah atau 11 Januari 630. Dengan peristiwa ini, Allah menyelamatkan kota Mekah dari belenggu kesyirikan dan kezaliman, menjadi kota bernapaskan Islam dengan ruh tauhid dan sunnah. Dengan peristiwa ini, Allah mengubah kota Mekah yang dulunya menjadi lambang kesombongan dan keangkuhan, menjadi kota yang merupakan lambang keimanan dan kepasrahan kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.